Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Waalaikumsalam. IF, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, kita akan ada dalam mata kuliah desain interaksi. Tapi pengampunya di sini ada 3 ya, yang terbagi dengan kelas ABCD ya. Ada Bu siapa nih? Pasti sudah pada kenal ya sebelumnya. Bu Nanda, Bu Firas, dan saya. Nah, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Ririn dan mengampu insya Allah di kelas IF 20D. Selanjutnya ini ada Bu Nanda. Silahkan Bu Nanda. Halo teman-teman, kenal ya dengan Ibu Rinanda. Kebetulan Ibu mengampu di kelas A dan C. Jadi untuk yang TIK-nya dulu di kelas Ibu, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan gak bosan ya. Amin. Ya sudah tidak asing dengan Bu Nanda. Dan satu lagi tidak asing juga nih ya, karena sebelumnya sudah pernah mengampu di F20. Iya. Ada Bu Firas. Halo, Assalamualaikum. Buat kelas IF 20 B berarti ya. Kan Beririn D, Delta. Saya Beta. Nanti kita akan bersama satu semester insya Allah ya. Desain interaksi. Amin. Jadi walaupun pengampunya ada 3 yang tersebar di kelas yang berbeda, tapi kita punya materi yang sama ya, ibu-ibu ya. Iya. Materi, tugasnya insya Allah sama, ujian Seragam. dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini sebelum masuk ke materi inti, kita agendanya hari ini akan membahas tentang pengenalan ya atau pendahuluan dari desain interaksi itu sendiri. Nah, sekarang kita mulai ya. Oke, di sini pasti tidak asing ya. Di situ ada gambar remote TV. Wah, remote TV Bu Nanda yang seperti apa nih? Kira-kira yang mendekati di gambar yang mana ya, Bu Nanda? Kalau di Remote TV di rumah, rumah. kebetulan nggak ada nih pilihannya malah, Bu Ririn. Oh, tidak ada pilihannya ya. Berbeda ya. Tapi saya suka yang Tidak. bentuknya kayak kacang, soalnya enak dipegang. Bentuknya kayak kacang. Kanan. Itu yang paling kanan. Ya, yang kanan ya. nomor 2 dari kanan. 2 dari kanan. Karena tadi enak dipegang, Bu Nanda. Genggamnya enak gitu. Sambil makan kacang. Kalau Bu Firas gimana tuh? Kalau saya Kalau Bu Firas, gimana nih Bu Firas? kalau remote di rumah sebelum hilang ya. Ini yang bentuknya tuh paling mirip sama yang paling kanan. Yang paling kanan tuh yang lancip ke bawahnya. Oh iya. Itu sebelum hilang. Tapi sekarang Setelah udah hilang, entah di mana tak berwujud. sudah tidak pakai remote lagi. Iya. Manual atau lebih memilih Bisa pakai beli HP. remote KW. HP. Oke. HP Bu. Ada remote KW juga ada. Remote KW juga ada. Satu remote bisa untuk berbagai macam TV ya, merek Iya. TV. Nah, di sini yang menarik itu kalau kita bandingkan, di sini aja ada 5 ya. Bahkan tadi kata Bu Nanda tidak termasuk yang 5 itu remote di rumahnya gitu ya. Berarti kan ada berbagai macam desain gitu yang berbeda-beda. Padahal fungsinya itu sama gitu kan. Fungsinya sama ketika kita mau menekan tombol tertentu kan, harapannya channelnya berpindah gitu ya, channel TV-nya. Jadi di sini fungsinya sama, tetapi desain dari masing-masingnya itu beda. Memiliki perbedaan gitu. Tapi Bu Ririn, kalau diperhatikan Ya. dari semua remote itu yang warna merah posisinya ada di atas pasti fungsinya sama semua. Oh, yang di pojok ya, Iya. itu adalah Tombol merah pasti itu tombol on off.
Power. on off, baik itu di sebelah kiri atau di Mm-mm. sebelah kanan. Ada Nah, khas. tadi kata Bu Nanda, saya lebih milih yang kayak kacang gitu ya, walaupun desainnya berbeda-beda, tapi kita pasti secara tidak langsung ya, Mhm. sebelumnya punya remote A, terus ganti remote B, remote C. Yang ini kok enak ya, begitu dipegang sesuai dengan lekukan pas ya di jari tangan kita gitu kan. Misalnya ketimbang yang kotak gitu ya, kaku kan. Daripada yang satu tadi lebih fleksibel yang kayak kacang. Nah, disinilah titik pertemuan apa ya, pentingnya sebuah desain ya dalam suatu produk gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa dilihat remote-nya sekarang ya, bentuknya seperti apa, coba dipegang-pegang gitu. Wah, apakah nyaman gitu digunakannya? Terus ketika mau pindah channel, apakah membuat perasaan ini memudahkan hidup saya, wes memudahkan Atau hidup malah saya, atau mempersulit. membuat frustasi ya. Nah, di situ kah pentingnya dari sebuah desain ya. Apakah desain yang kita buat ini nanti memudahkan atau malah membuat frustasi orang yang menggunakan gitu kan. Menambah beban hidup. Menambah beban hidup. Nah, selain dari produk remote ya, hardware bentuknya itu, ada juga pasti teman-teman tidak asing ya, kita punya aplikasi Gojek dan Mobile. Grab gitu ya. Sebuah aplikasi mobile untuk bisa mengantar makanan ya, Nah, yang pesan suka ojek jajan. gitu kan. Yang suka jajan nih. Yang suka jajan. Terus lebih jauhnya lagi payment-nya ya di sini terkoneksi ya. Yang satu pakai OVO, yang satu pakai GoPay. Sama juga memiliki satu fungsi, tapi memiliki desain yang berbeda. Ketika kita pakai Gojek dan Grab, ya mungkin teman-teman ada perasaan saya lebih suka nih sama ini, saya lebih suka kok ada yang sama juga kan. Iya. Kalau menurut Bu Nanda sendiri gimana nih? Kalau Gojek vs Grab? Kalau sebagai konsumen ya Bu Ririn, saya mau pilih yang tarifnya paling murah, bener nggak? Desainnya Bu, desainnya. Ya, tapi karena sudah profesional ya ini ya dua-duanya ya. Iya, desainnya emang udah nyaman dua-duanya. Memang desainnya yang terkini. Desainnya sudah. Kalau dilihat dari sisi desain UI-nya sih suka dari Gojek sih karena lebih berwarna. Gimana kalau Bu Firas sama Bu Ririn? Iya, Bu Firas dulu deh. Gimana Bu Firas? Kalau saya Gojek sih sama kalau dari segi tampilan ya, sejujurnya saya lebih suka Grab sih, satu warna. satu warna. Emang lagi happening ya sekarang ya. Satu warna kombinasi dengan putih gitu ya. Tapi kalau kita lihat di Gojek juga ini jadi berkesan Colorful sih, ya, ceria. Iya, cheerful dan colorful gitu ya. Paduan warnanya. Di situ. Jadi mungkin untuk menghilangkan kemonotonan kali ya daripada satu warna. Tapi dua-duanya bagus ya. Ya itu sih ciki pip ya. Ini bukan iklan ya Gojek dan Grab di sini. Ini mohon maaf ada banyak iklan Ibu saya di belakang yang berdiri Bu Firas, mahasiswa semuanya, harap maklum. Iya. Nah, dari satu fungsi punya desain yang berbeda, tapi semuanya itu fokus pada usabilitas ya. Pertama harus terpenuhi gitu ya. Apalah arti sebuah desain yang bagus ketika kita mau pesen ojek ya.
Malah jadi pesan makan. Yang datang malah makanan orang lain kan. Itu menjengkelkan ya. Nah, disinilah peran dari sebuah pengembang aplikasi untuk memastikan usabilitasnya itu harus terpenuhi gitu ya. Ditambah nanti ada sedikit untuk hari ini sekelumit tentang user experience ya, Bu Nanda. Itu keahliannya Bu Nanda ini karena saya juga baru mengampu di mata kuliah ini ya. Begitu juga dengan Bu Firas. Pakai machine learning penilaiannya ya. Waduh. Ini pakai machine learning dan AI. Nah, ini tadi tentang aplikasi ya. Aplikasi. Jadi tadi Bu Nanda ternyata tim Gojek. Kalau Bu Firas itu tim Grab. Saya di tengah-tengah. Ada yang terbaru Bu Ririn Maxim. Oh iya, saya belum tahu UI-nya. Nanti Nyoba. kita ngobrolin bareng deh dan dia warna kuning kalau bisa lihat dan sedikit sedikit mengevaluasi dari prinsip-prinsip desain ya. Nah, ke semua itu karena kita membahas tentang desain, pasti tentunya ada desain yang di sini disebutnya bad ya. Jadi gimana ya Bu Nanda ya ini bad design. Itu kalau padanan bahasa Indonesianya bad design. Desainnya coba Bu Nanda. Ya. Desain buruk. Kasihan banget. Desain yang buruk. Jadi desain yang buruk ini contohnya di sini saya ambil tadi remote ya. Ternyata nih ada remote TV yang tombolnya seperti itu gitu. Nah, tombol apakah itu yang ada tanda panah merahnya? Volume tuh. Volume naik apa turun ya, tapi di saya kayak channel TV naik turun gitu. Karena biasanya di remote saya tuh kalau volume itu tambah sama kurang gitu. Dan ini turun semua ya, tapi nggak konsisten. Iya. Lagi ngelamun ini kayaknya yang nyetak. Lagi ngelamun ya. Ini desain kuno kayaknya, ini baru keluar kayaknya nih Ibu. Iya, desain kuno. Walaupun desain kuno juga sebenarnya ada yang good ya. Kan sampai sekarang tetap dipakai gitu ya adaptasinya. Cuman ini kunonya agak-agak bikin pengen ngalungin bahasa Sunda, ngelemparin remote-nya gitu ya. Tapi ada iya bawahnya itu channel ya, CH berarti itu volume ya yang atas. Ya, volume. Cuman ya itu dia volume naik apa turun, nggak konsisten dia. Ya, segitiganya ke atas tapi panahnya ke bawah. Dan ada tampilan sebuah website di sini. Kalau tadi dari produk, contoh produk hardware remote ya. Hardware ini ada e-commerce kayaknya ya Bu ya. Iya. Bahkan saya juga bingung ini e-commerce. Kayak ini ya Bu, iklan koran. Iya, benar. Mirip banget iklan koran. Kayak iklan koran. Walaupun di koran sendiri masih kita bisa temuin karena ada kolom dan grid yang memisahkan ya antara. Nah, kalau di sini kayak campur aduk ya. Gimana perasaannya Bu Firas ketika melihat tampilan website seperti ini? Saya sakit hati lihatnya. Tapi ini colorful kan ya, merah, kuning, hijau, bikin sakit mata ya Allah. Kalau Bu Nanda gimana Bu Nanda? Model ngelihat ini aja Bu, apa pamflet di jalan. Iya ya, kayak pamflet di jalan. Dan otak kita tuh jadi lebih lama ya berpikir untuk mencari informasi gitu ya. Misalnya saya mau cari. Tuh nggak nyampe kayaknya. Iya, betul. Nggak nyaman saya mau liatnya. Cari sepeda tapi
saya harus lihat dulu gitu kan. Harus Oh, baru dicari. beberapa menit kemudian ketemu sepeda gitu. Jadi itu ya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri nih harusnya bad design itu ya seperti apa gitu ya dengan kata-kata sendiri ya. Dan ini good design. Kalau tadi bad design ini salah satu contoh tampilan website. Kalau menurut saya ini good. Kalau menurut ibu-ibu yang lain gimana nih? Oke. Ya, Rapih. hampir sempurna walaupun ada yang tidak sesuai ukuran kotak-kotaknya. Ya, but cukup good lah ya. Desain ya. Dari clear-nya itu dengan memanfaatkan ruang putih ya. Jadi di sini lebih fokus kita melihat. Tapi tentunya tidak ada sih satu produk dan aplikasi yang sangat sempurna sekali itu ya. Ya, betul. Pasti karena bersifat iteratif ya, pasti diperbaiki lagi, dikembangkan, ada fitur yang baru dan fitur yang baru. Dan preferensi tiap orang tentang juga beda kan Bu ya? Iya, betul. Tentang bad design, good design, walaupun gimana sih ya sebenarnya ini Bu Nanda, apakah bad design dan good design ini penilaian subjektif atau objektif gitu? Karena per orang beda-beda ya Bu ya. Iya, karena per orang beda-beda. Tapi pasti ada standarnya kan ya Bu ya? Pengalaman setiap orang itu berbeda saat menggunakan sebuah teknologi lah istilahnya atau sebuah produk. Jadi memang nggak bisa dicobanya sekali, tapi harus terus-menerus yang seperti Bu Ridin tadi katakan. Seperti itu. Iya ya. Nah, oleh karena itu ada mata kuliah ini ya. Jadi kita betul sekali. Kita belajar prosesnya. Kita belajar mengkritisi, tapi kita juga kan belajar tentang rambu-rambu bagaimana membuat sebuah produk yang hasil akhirnya nanti good design gitu ya. Ya, betul. Bukan yang bad design. Oke, semoga udah agak terbuka gitu ya mata hatinya, bukan mata hati apa pikiran teman-teman sekalian. Pasti kalau misalnya tadi kita udah jelasin bad design, good design, agak tergambarkan lah ya tentang apa sih mata kuliah desain interaksi ini gitu. Ada desain dan ada interaksi. Definisi jauhnya lebih tepatnya nanti kita bahas. Nah, jadi erat banget ini desain interaksi ini konsepnya dengan bad and good design gitu, karena memang goalnya atau tujuannya ya kita bisa membuat produk aplikasi UI UX ya dengan good gitu, desain yang good. Ada kata-kata desain tapi masih bingung juga nih, apa yang didesain kalau begitu ya? Bukan baju, bukan baju. Kalau itu ke Kria Tekstil ya, pindah jurusan. Nah, sebelum ke apa yang didesain, kita harus mempertimbangkan dulu nanti siapa sih yang mau menggunakan produk kita gitu. Aktivitasnya mau apa, lalu di mana tempat interaksinya berlangsung. Jadi nanti akan memenuhi aktivitas dan kebutuhan user di sini. Nah, kayak ini ya. Ada kursi. Kursinya buat manusia. Kira-kira ya. Atau buat anak aja. Kita mau buat kursi ibaratnya. Kursi buat manusia. Berarti kan kebutuhannya adalah yang dipertimbangkan kebutuhan manusia. Dari manusia ya. Baik itu postur ya, postur tingginya gitu.
Sehingga yang harus diukur ya, yang ditanyain juga pasti itu adalah manusia gitu ya. Kita buat kursinya itu dengan memperhatikan, oh ini nanti aktivitas manusianya itu ketika duduk di kursi ini bagaimana gitu ya. Terus di mana kursi itu mau kita gunakan ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan salah nanti ketika kita ingin membangun sebuah produk, usernya A ya, terus yang kita survei gitu kebutuhannya B ya. Jadi jangan seperti itu, tapi perlu mempertimbangkan kebutuhan pengguna. Nah, di sini semoga konsepnya dapat lebih memperjelas ya, bahwa desain interaksi itu disesuaikan dengan user requirement. Kebutuhan pengguna. Jadi ini inti utamanya apa sih Bu Nanda, user requirement itu? Intinya gimana kita bisa memenuhi kebutuhan si penggunanya, requirement-nya, permintaannya. Nah, karena untuk memahami sesuatu lebih baik dengan melakukannya ya, doing something. Di sini nah ada apa Bu Firas? Ada tas. Kita mau kasih Ada ini tugas kelompok dulu di awal. Tugas kelompok ya, sebelum kita Zoom meeting di pertemuan yang pertama ya. Oke, Bu Firas, silahkan dijelaskan tentang assignment yang pertama. Bukan assignment juga sih ya, ini tugas diskusi pembukaan. Jadi nanti teman-teman mau itu yang di kelas A, B, C, D kayak gitu, disesuaikan ya dengan kelasnya. Buat kelompok berdua, atau kalau misalnya nanti jumlahnya ganjil boleh ada yang bertiga, tapi diutamakan berdua. Nah, nanti setelah punya pasangan diskusi, coba diskusikan dengan teman diskusinya. Yang didiskusikan ini gini, ceritanya tuh teman-teman tuh produsen tas. Nah, target konsumen dari tas yang teman-teman produksi itu tuh mahasiswa. Diskusikan, coba tanya ke temannya, kira-kira tas yang diperlukan sama teman-teman tuh spesifikasinya seperti apa, kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman hanya berdua, misalnya ada A dan B, ya udah berarti A nanti tulis kebutuhan B itu apa aja. Kalau pengen punya tuh, kalau mau buat tas itu pengennya kayak gimana, apakah tasnya bisa berubah jadi payung, apakah tasnya harus bisa ngecas, ataukah tasnya harus gimana, kayak gitu. Kalau cuman berdua, yang A nulis kebutuhannya B, yang B nulis kebutuhannya A. Tapi kalau misalnya nanti dalam sekelompok itu 3 orang, ada X, Y, Z misalnya ya. Aduh, ini matematika banget ya, kita pakainya X, Y, Z. Nanti si X nulis, kalau Y tuh pengennya kayak gini, kalau si Z pengennya kayak gini. Nanti Y nulis, kalau X pengennya gini, kalau Z pengennya gini. Nanti Z nulis, kalau si X pengennya gini, kalau si Y pengennya gini. Bisa dipahami ya? Kalau enggak nanti silahkan pokoknya ditanyakan intinya di chat masing-masing. iya, jangan menilai diri sendiri aja ya, intinya Ya, ya harus itu. nge-cross gitu ya. Dan ini nanti bakal disampaikan pada saat Zoom dinyalakan ya. Jadi siap-siap nih. Waktu diskusinya nggak lama. Ini cuma 5-10 menit. Dari sini kita langsung Zooman. Ya gitu. Atau jimitan, ya bebas lah. Oke. Jadi itu tadi tugasnya. Nah, kalau untuk setelah tugas ini ya, itu agendanya kita masih akan membahas nanti tentang pemahaman umum ya, Bu Nanda dan Bu Firas ya, masih awal-awal pemahaman umum desain interaksi, lalu konsep-konsep di desain interaksi ya. Ada juga tentang manfaat dan tujuan kita belajar desain interaksi ini apa, lalu
karakteristik dari desain interaksi, dan yang tidak kalah pentingnya nih, yang utama itu akan dibahas tentang prinsip-prinsip desain dalam pengembangan aplikasi. Nah, itu sekilas tentang menu pertemuan pertama. Appetizer ya. Appetizer ini ya. Jadi perkuliahan kita ini adalah gabungan dari sinkronus dan asinkron ya. Jadi kita kadang Zoom meeting lalu di-combine dengan nonton video dan berbagai tugas mandiri tentunya. Nah, ada yang mau disampaikan ini Bu Nanda untuk melengkapi? Cukup Bu Ririn dan Bu Kira. Selanjutnya kita akan bertemu langsung tatap muka dengan mahasiswanya. Oh iya, sudah tidak sabar tatap muka. Sudah tidak sabar. Oke, jadi sampai sini dulu video pembuka mata kuliah desain interaksi pada pertemuan yang pertama. Masih awal, jadi masih semangat ya, masih harus semangat gitu. Harus semangat. Oke, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ketemu di Zoom meeting ya, teman-teman semua. Semoga tetap sehat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sampai jumpa Zoom meeting.